Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Oke, yang saya hormati para narasumber dan yang saya hormati para panitia. Pada hari ini saya akan memaparkan materi dengan mata latih konsep dasar PAUD. Sebelum saya melakukan pemaparan, izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Yeti Rahayu Pasaribu dari PAUD Pelangi, Desa Pertemuan, Kecamatan Polong, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari konsep dasar PAUD adalah: 1. Meletakkan dasar-dasar bagaimana seharusnya belajar. 2. Kesiapan anak memasuki pendidikan anak lebih lanjut. 3. Prinsip proses pembelajaran anak. 4. Meningkatkan mutu pendidikan anak. 5. Prinsip dalam pendidikan anak. 6. Fungsi pendidikan anak usia dini. 7. Seorang pendidik harus menghadapi anak usia dini. Konsep dasar PAUD Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki ke sekolah dasar dan kehidupan tahap berikutnya. Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang dikembangkan dan memiliki karakteristik khas dan tidak sama dengan orang lain. Pendidikan anak usia dini ini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuknya dan berkembangnya dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak. Seorang pendidik harus menghadapi hal dalam anak usia dini, yakni masa peka, masa egosentris, masa meniru, masa berkelompok, masa bereksplorasi, masa perkembangan. Fungsi pendidikan anak usia dini: 1. Fungsi adaptasi. 2. Fungsi sosialisasi. 3. Fungsi pengembangan. 4. Fungsi bermain. Prinsip dalam pendidikan anak usia dini: 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. 2. Belajar melalui bermain. 3. Pendekatan berpusat pada anak. 4. Pendekatan kreatif dan inovatif. 5. Lingkungan yang kondusif. 6. Pengembangan tematik. Pendidikan anak usia dini sangat penting dan program kegiatan bermain usia dini, yakni mengembangkan pengembangan atau kemampuan anak yang dimiliki. 2. Mengenalkan anak peraturan dan menanamkan disiplin anak. 5. Mengenalkan anak dengan dunia sekitarnya. 5. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermain. Demikianlah paparan saya yang saya berikan pada hari ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan saya bersedia menerima kritikan dan saran dari para narasumber, panitia, dan rekan-rekan semua temannya. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini gimana kabarnya? Sehat kan teman-teman? Oke. Jadi sebelum saya melakukan micro teaching saya,
Izinkan saya dulu menyapa teman-teman kita yang saya hormati, Bapak Ibu para narasumber dan para panitia. Saya akan mempresentasikan dengan mata latih perkembangan anak. Sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Yeti Rahayu Pasaribu dari PAUD Pelangi, Desa Pardomuan, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbangan Sundutan. Pengertian pertumbuhan. 1. Perubahan dalam jumlah ukuran tubuh dan fisik. 2. Dan dapat diukur berat badan, tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran lengan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, pola yang teratur dan dapat diramalkan, kemampuan gerak intelektual, sosial, dan emosional. Pertumbuhan, proses pertambahan ukuran bersifat kuantitatif. Contoh, bertambahnya tinggi badan, penggantian gigi susu menjadi gigi dewasa, bertambahnya diameter lingkar kepala, dan sebagainya. Perkembangan, proses perubahan fungsi bersifat kuantitatif dan kualitatif. Contoh, berbicara, bertambahnya kosakata atau kualitas pengucapan kosakata baru, semakin jelas kualitas, dan gerak, tengkurap, merangkap, duduk, berdiri, berjalan, berlari, dan lain-lain. Tahapan perkembangan anak mulai dari usia 0 sampai 3 bulan dan 3 sampai 6 bulan. Usia 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Usia 12 bulan sampai 24 bulan. Usia dari 2 tahun sampai 4 tahun. Dan usia 4 sampai 6 tahun. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. 1. Faktor internal, yaitu faktor bawaan gen. 2. Kondisi kehamilan dalam persalinan. Dan 1 lagi faktor eksternal, yaitu faktor ekologi dan peran gender. Enam lingkup perkembangan, yaitu nilai moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Kesimpulan dari perkembangan dan pertumbuhan anak, yaitu pertumbuhan merupakan atau berhubungan dengan pertambahan ukuran dan perubahan fisik. Sedangkan perkembangan berhubungan dengan bertambahnya kemampuan atau keterampilan yang ada. Demikianlah saya paparkan materi dengan perkembangan anak dan pertumbuhan. Apabila ada kekurangan dan saya mohon maaf, dan saya bersedia menerima kritikan dan saran serta pertanyaan dari Bapak dan Ibu saudara sekalian. Sekian dan terima kasih.